Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pelajaran kitab Umdatul Ahkam sampai hadis yang ke-76. Silakan dibaca oleh Pak Gunarto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-haditsus sadisu wa sab'una an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qala al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala al-haditsus sadisu wa sab'una, hadis yang ke-76. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Nama beliau siapa? Abdurrahman ibnu Sakhrin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dengarkan hadis yang mulia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa'amminu." Apabila imam mengucapkan amin, bacaan amin, fa'amminu, maka ucapkanlah oleh kalian bacaan amin pula. Jadi apabila imam mengucapkan bacaan amin, maka ucapkan bacaan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, karena sungguhnya siapa saja yang ta'minuhu, bacaan aminnya, wafaqa, bersesuaian, bertepatan dengan ta'minal malaikati, bacaan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, dosa orang yang mengucapkan amin dan aminnya itu sama, berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lampau. Ini adalah ganjaran yang besar bagi siapa saja yang aminnya ini bersesuaian. Jadi sama, bertepatan dengan bacaan aminnya atau takminnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kapan bacaan aminnya malaikat? Bacaan aminnya malaikat adalah setelah imam langsung dan tidak mendahului bacaannya siapa? Imam. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian imam mengucapkan a, maka langsung diikuti a, begitu. Itulah aminnya malaikat. Jadi tidak kemudian menunda-nunda bacaan amin dan tidak mendahului imam. Tunggu dulu sampai imam betul-betul terdengar suaranya a, begitu. Ini adalah
Hadis yang mulia yang menunjukkan betapa besarnya ganjaran bagi seorang yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan aminnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian berkata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam, beliau mengatakan al-makna al-ijmali, makna secara global. Di dalam kitab ini dijelaskan du'a'u Fatihatil Kitabi huwa ahsanud du'a'i wa anfa'uh. Doa yang dibaca setelah dibacanya Al-Fatihah adalah doa yang terbagus, terbaik dan paling bermanfaat. Paling banyak manfaatnya. Mana doa setelah Al-Fatihah? Yaitu bacaan amin, itu doa. Karena amin itu maknanya apa? Istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah untuk kami. Jadi amin itu bukan main-main, tapi itu doa. Cara bacanya A-nya panjang, min-nya panjang. Nggak boleh amin, nggak boleh. Dan nggak boleh amin juga nggak boleh. Dan nggak boleh amin pendek, dua-duanya nggak boleh. Tetapi amin dua-duanya dipanjangkan. Artinya apa? Istajib, ya Allah kabulkanlah, perkenankanlah lana permohonan kami. Karena kalau kita ya melihat kepada Al-Fatihah, di situ ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, yaitu doa yang berbunyi bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan karunia nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mau beramal. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Benar, orang Nasrani, saudara. Misalnya kalau kita mau bertanya ya, wahai saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, kalau seandainya Anda mau bertanya kepada orang-orang Nasrani, ya teman kita, kawan kita yang tinggal dimanapun, kalau ditanya apakah ada di dalam kitab suci kalian ibadah pakai musik, jawabannya tidak ada. Apalagi memasukkan alat-alat musik ke dalam gereja, jawabannya lebih tidak ada. Apa ada perintah di dalam Injil untuk menyembah Yesus, yaitu Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam? Tidak ada. Perintahnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang Nasrani, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka sekalian, mereka adalah orang-orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya tertolak karena mereka termasuk orang-orang yang tersesat jalannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang tafsiran surat Al-Fatihah. Silakan dibaca ya. Kemudian beliau menjelaskan, lidha, oleh sebab itulah syuri'a lil musalli, disyariatkan bagi orang yang mengerjakan salat, imaman kana, baik dia sebagai imam, au ma'muman, atau sebagai makmum, au munfaridan, atau bagi siapa saja yang salat sendirian, disunahkan untuk apa? An yu'ammina ba'dahu, agar dia membaca amin setelah doa atau selesai dia membaca Al-Fatihah. Li'anna ta'mina, karena bacaan amin, permohonan kepada Allah Ta'ala ini, yang maknanya adalah istajib lana, ya Allah kabulkanlah permohonan-permohonan kami, adalah tabi'u ad-du'ai. Bacaan amin adalah tabi'u doa. Tabi artinya perangko, tabi artinya stempel, stempelnya doa. Doa tidak ada perangkonya, sebagaimana surat tanpa perangko tidak akan sampai. Jadi perangkonya atau stempelnya doa adalah bacaan amin, supaya diaminkan. Fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nu'ammina idza ammanal imamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita membaca amin, an-nu'ammina, agar kita mengucapkan amin idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin. Li'anna dzalika huwa waqtu ta'minil malaikati, karena pada saat itulah waktu bacaan aminnya malaikat, waktu malaikat mengucapkan amin. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, dan barang siapa yang bacaan aminnya
sesuai bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Jadi malaikat-malaikat Allah itu setiap mendengar bacaan imam waladhdallin, mereka langsung baca apa? Amin. Jadi amin. Wa hadhihi ghanimatun jadilatun wa fursatun thaminah. Wa hadhihi, dan inilah ghanimatun. Ghanimah. Ghanimah itu apa? Rampasan perang, harta rampasan perang. Jalilatun. Ini ghanimah yang sangat besar. Jalilah sama dengan azimah. Wa fursatun, dan ini kesempatan thaminatun yang mahal harganya. Iya. Makanya ini nikmat bagi mereka yang sholat berjamaah. Dan ini tidak didapatkan bagi mereka yang tidak sholat berjamaah. Iya kan? Kalau tidak sholat berjamaah kebanyakan tidak mengucapkan amin, itu pun ya, sering-sering yang mengucapkan amin hanya satu orang. Tapi kalau kita berjamaah yang mengucapkan banyak orang, insyaallah akan lebih terkabul doanya. Ala wahiyya ghufranud dzunubi. Ketahuilah itulah pengampunan dosa-dosa. Jadi ghanimah yang besar dan kesempatan yang mahal itu adalah diampuninya dosa-dosa kita. Bi aisaril asbabi, dengan sebab yang sangat mudah. Iya toh? Mudah sekali kan? Enggak pakai biaya, sekedar mengucapkan amin, sebabnya mudah sekali. Fala yafutuha illa mahrumun, tidak ada yang luput dari ampunan dosa ini kecuali orang yang telah Allah haramkan dari kebaikan yang besar ini. Jadi kalau begitu jemaah sekalian, bagi mereka-mereka yang tidak mau sholat, ya toh, ini diharamkan dari Allah, dari ghanimah yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuninya dosa-dosa. Karena orang yang tidak sholat tidak akan mengucapkan Al-Fatihah dan tidak akan membaca doa amin. Besar sekali ini ganjaran bagi mereka yang mau menjalankan ibadah sholat, apalagi berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan, beliau Syekh Abdullah Al-Basam berkata, ikhtilaful ulama'i, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di sini ada ikhtilaf al-ulama. Beliau menyebutkan dhahaba Malikun fi ihdar riwayataini anhu. Imam Malik berpendapat, dhahaba itu bukan pergi maknanya, berpendapat. Sebagaimana dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Malik oleh murid-muridnya, ila anna ta'mina, bahwasanya bacaan amin itu la yusra'u fi haqqil imami, tidak disyariatkan terhadap imamnya. Wa ta'awwal al-hadits ala ma'nan, kemudian Imam Malik menafsirkan atau memberi syarah penjelasan hadis itu di atas maknanya demikian, kata Imam Malik, idza balagal imamu maudhi'at ta'mini, apabila imam sudah sampai tempatnya dibacanya bacaan amin, walam yaqsid ta'mina nafsahu, dan itu tidak dimaksudkan bacaan amin bagi imam itu sendiri. Hanya kalau imam sudah sampai bacaan amin, maka hendaknya makmum mengucapkan apa? Amin. Ini pendapatnya Imam siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun ulama yang lainnya, yaitu jumhur ulama selain Imam Malik, berpendapat sebaliknya. Wa dhahaba Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, wa Ahmadu, dan juga Imam Ahmad, ila istihbabit ta'mini, berpendapat tentang disunahkannya mengucapkan amin likullin, bagi masing-masing minal imami wal ma'mumi wal munfaridi, bagi masing-masing dari imam, makmum maupun orang yang sholat sendirian. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad muridnya, rahimahumullahu jami'an semuanya. Mereka berdua berpendapat bahwa disunahkan membaca amin untuk imam, makmum, dan bagi orang yang sholat sendirian tetap disunahkan untuk membaca amin. Lidhahiril hadithi alladhi ma'ana, berdasarkan zahirnya hadis yang bersama kita. Jadi hadis ini secara zahir ini adalah untuk semuanya. Karena Rasulullah mengatakan apabila imam mengucapkan amin, berarti ya ta, imam, maka bacalah oleh kalian amin. Kemudian wa ghairihi, dan hadis yang selain ini. Ada beberapa hadis yang serupa dengan hadis ini. Wa dhahabat dhahiriyatu, dan berpendapat ulama-ulama dari kalangan dhahiriyah. Ini adalah ulama-ulama dari kalangan dhahiriyah seperti misalnya Daud Adz-Dhahiri atau Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang lainnya. Ulama dhahiriyah adalah ulama yang memahami teks langsung.
Ya, teks langsung mereka. Kemudian mereka langsung beristidlal dengan teks itu. Terkadang mereka tidak mengambil teks lain, kemudian menggabungkannya, menjamakkannya, kemudian mengambil dalil dari itu. Kalangan Dhahiriyah berpendapat ilal wujubi ala kulli musallin. Wajibnya bacaan amin itu bagi tiap-tiap orang yang sholat. Jadi ulama-ulama Dhahiriyah sampai mengatakan apa? Wajibnya. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, Imam Daud ad-Dhahiri dan selainnya mengatakan wajibnya. Wa huwa dhahirul hadithi fi haqqil ma'mumina. Dan itu adalah dhahir yang tampak dari hadis tersebut, yaitu berkaitan tentang haknya para makmum. Li'annal amra yaqtadil wujuba. Karena menurut ulama-ulama Dhahiriyah, perintahnya Allah maupun perintahnya Rasulullah itu mengharuskan apa? Wajib. Jadi memberi memberi penjelasan wajibnya. Jadi perintah kalau di dalam nas, baik nas Al-Qur'an maupun hadis itu hukumnya wajib sebagaimana ada dalam kaidah. Kalau kita belajar kaidah, al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu untuk wajib untuk dikerjakan, kecuali ada nas yang memalingkan dari wajibnya menjadi sunnah atau dianjurkan saja. Oleh karena itu dari kalangan ulama Dhahiriyah mereka mengatakan wajibnya. Tapi insya Allah yang lebih tepat adalah sunnahnya, tidak sampai derajat wajib, tidak sampai derajat wajib, hanya sunnah ya bagi kita untuk mengucapkan amin sebagaimana. Tapi walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Sekalipun sunnah jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kita doakan aja. Sebagian dari saudara-saudara kita dari negeri-negeri yang berpendapat dengan mazhab Hanafi, itu kalau imam mengucapkan waladhdallin diam saja ya kan. Walaupun sunnah jangan ditinggal. Saudara-saudara kita dari India, dari Pakistan ya, mereka kalau ada bacaan amin dilihat di masjid-masjid, jarang yang mengucapkan amin, jarang. Kalau orang Indonesia amin semuanya. Kencang malah orang Indonesia. Kenapa? Karena mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Orang Saudi juga amin. Kenapa? Karena mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Nah, tapi dari India, Pakistan dan beberapa negeri mereka tidak mengucapkan amin. Jadi mereka tidak mengucapkan amin. Nah, jadi amin Bapak-bapak, amin. Kenapa? Kita akan kehilangan ganjaran yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sekalipun sunnah jangan diremehkan. Karena ibadah sunnah itu akan menambal kekurangan dari ibadah wajib kita. Ya tak? Jangan sampai. Kemudian saya ingatkan, bacaan amin itu jangan lebih keras daripada aminnya imam. Kecuali kalau imamnya nggak baca ya sampai amin, ya. Tapi kalau imamnya baca amin, suara kita harusnya di bawah suaranya imam, nggak usah kencang-kencang, sedang-sedang saja. Karena ini yang dituntunkan ada di dalam hadis yang lainnya, tidak di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu ma yu'khadhu minal hadithi minal ahkami. Apa saja yang bisa diambil dari hadis tersebut dari hukum-hukum Islam. Jadi hadis Rasulullah itu bisa dipetik hukum-hukumnya. Dan kita nggak akan bisa kecuali kita merujuk kepada suruhat, kitab-kitab syarah hadis. Makanya para ulama ya, kalau belajar Sahih Bukhari, tidak hanya baca Bukhari, nyel itu apa? Teksnya Bukhari, tapi juga membaca kitab syarah dari Sahih Bukhari. Di antaranya ada yang paling terkenal Fathul Bari. Kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah kitab yang besar, beberapa jilid sampai 15 atau 16 jilid yang merupakan syarah dari kitab apa? Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ada kitab-kitab syarah yang lainnya. Tidak hanya itu. Ada kitab-kitab syarah yang lainnya. Bahkan para ulama ada yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, ada yang mengatakan begitu. Tidak ada hijrah setelah al-fath. Maksudnya di sini bukan tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Maksudnya adalah tidak ada hijrah meninggalkan Fathul Bari setelah ditulisnya Fathul Bari. Penting sekali ini, dan hendaknya setiap muslim mengkaji Fathul Bari, Sahih Bukhari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, awalan yang pertama, masyru'iyatu ta'mini lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Disyariatkannya mengucapkan amin bagi imam, makmum dan orang yang salat sendirian, munfarid. Tsaniyan yang kedua, annal malaikata tu'amminu ala du'ail musallin, bahwasanya para malaikat mengaminkan doanya orang-orang yang salat.
Jadi diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wal adharu, dan yang nampak di sini annal murada minhum alladzina yashhaduna tilkas salata minal malaikati fil ardi was samai. Yaitu yang dimaksud di sini adalah orang-orang, mereka-mereka yang menyaksikan sholat dari kalangan malaikat, baik malaikat-malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Itu mengucapkan semuanya. Jadi malaikat-malaikat yang menyaksikan sholat kita, baik yang mereka sekarang ada di bumi malaikat tuh mencatat amalan kita, maupun yang di langit, mereka membaca amin, mengaminkan doanya kita. Kemudian wastadalla lidzalika, kemudian wastudilla lidzalika bima akhrajahul Bukhari min annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dijadikan dalil untuk hal itu dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang dijadikan dalil adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin." Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Ini lebih jelas lagi hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Kalau hadis yang kita baca barusan tadi, itu Bukhari Muslim. Kalau ini riwayat Bukhari mengatakan, idza qala ahadukum amin. Apabila salah seorang di antara kalian, berarti umum ya. Siapa saja yang mengucapkan amin. Wa qalatil malaikatu fis samai, dan malaikat di langit mengucapkan amin. Fawafaqa ahaduhumal akhara, maka salah satu di antara keduanya itu kemudian bacaan aminnya bertepatan dengan yang lainnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan, yang ketiga, fadilatut ta'mini, keutamaannya bacaan amin. Wa annahu sababun fi ghufranidz dzunubi, bahwasanya bacaan amin itu adalah merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Jadi bacaan amin itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Kemudian, lakin akan tetapi, inda muhaqqiqil ulama'i, menurut para ahli tahqiq di antara para ulama, ahli tahqiq itu mereka-mereka yang meneliti dengan detail dalil-dalil. Jadi ahli tahqiq itu mereka yang mendalami dalil-dalil secara detail tentang kesahihannya, kemudian tentang apa saja yang bisa diambil istimbatnya dari dalil-dalil tersebut. Mereka mengatakan anna takfira, bahwasanya diampuninya, dihapuskannya dosa-dosa fi hadzal hadits, dalam hadis ini, wa amsalihi, dan hadis-hadis yang semisalnya, khassun bisaghairiz dzunubi, itu khusus bagi dosa-dosa kecil saja. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosa apa? Kecil. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Para ulama mengatakan, ammal kabairu, adapun dosa-dosa besar, fala buddalaha minat taubati, maka wajib taubat. Dosa mencuri wajib taubat, ya, dosa berzina wajib taubat, dosa apa saja, dosa-dosa besar wajib taubat. Tapi dosa-dosa kecil yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan itu langsung terhapus dengan kita mengucapkan apa? Amin. Adapun dosa besar wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat, annahu yanbaghi lid-da'i wal mu'ammini 'ala du'ai an yakuna hadiral qalbi. Bahwasanya sudah selayaknya, seharusnya bagi seorang yang berdoa dan orang yang mengucapkan amin atas doa yang dipanjatkan oleh seseorang, hendaknya hadir hatinya. Jadi kalau berdoa itu hatinya hadir, bukan hatinya ke sono mikir ke sana kemudian dia berdoa. Jadi hendaknya hatinya hadir. Oleh sebab itulah para ulama menganjurkan apabila kita berdoa, doa itu tidak kemudian harus panjang-panjang, tidak mesti harus panjang. Doa pendek tapi dengan kehadiran hati, dengan khusyuan, itu lebih terkabulkan, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa panjang yang hatinya lalai. Jadi seorang baca doa panjang-panjang tapi dia nggak ngerti maknanya, juga hatinya lalai. Lebih baik dia berdoa pendek tapi hadir hatinya. Kemudian yang kelima, khamisan, istadalla al-Bukhari bihadzal hadithi ala masyru'iyyati jahril imami bit-ta'mini. Imam Bukhari berdalil, dan Imam Bukhari adalah salah satu ulama ahlul hadis yang terkemuka. Beliau hafal sekitar 300.000 hadis Rasulullah SAW. Dan beliau sahihnya adalah kitab yang terbaik, yang paling otentik, paling asli setelah Al-Quranul Karim, yang diterima dengan qabul oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari timur dan barat, utara dan selatan.
Oleh karena itulah Imam Bukhari ini dijadikan rujukan oleh para ulama. Dan kalau kita ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari, bacalah Sahih Bukhari dan bacalah judul babnya. Itulah pemahaman Imam Bukhari tentang hadis-hadis yang akan beliau sampaikan di dalam bab tersebut. Beliau mengatakan dengan hadis itu bahwasanya disyariatkan bagi imam untuk menjaharkan, ya. Ala masyru'iyati. Beliau berdalilkan dengan hadis tersebut, bihadal hadithi, dengan hadis tersebut, ala masyru'iyati, atas disyariatkannya jahril imami, imam menjaharkan bitakmini, bacaan amin. Maka nanti bapak-bapak yang biasa ditunjuk jadi imam kalau pulang ke Indonesia, maka kalau kita membaca waladdallin, jangan diam saja, ucapkan juga amin walaupun kita jadi imam. Dan ini dalil yang kuat berdasarkan tadi, idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin. Jelas Rasulullah mengatakan demikian. Imam Bukhari juga berdalil dengan hadis tersebut. Kemudian li'annahu allaqa ta'minal mu'tammina bitakminihi. Li'annahu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allaqa, mengkaitkan, menghubungkan ta'minal mu'tammina, bacaan aminnya para makmum, bitakminihi, dengan aminnya apa? Imam. Jadi imam dulu baru kemudian makmum. Wala ya'malunahu, dan makmum tidak akan melakukannya illa bisama'ihi, kecuali sudah mendengar imam amin dulu, ya ta? Baru makmum mengikutinya. Wa hadza qaulul jumhur, dan inilah pendapatnya mayoritas ulama Ahlussunnah. Mayoritas ulama berpendapat seperti pendapatnya siapa? Imam Bukhari. Oleh sebab itu termasuk kekurangan kalau imam mengucapkan waladhdallin dan tidak mengucapkan apa? Amin. Ini termasuk kekurangan. Kurang sempurna, ya ta? Apabila ingin sempurna dan ganjarannya lebih banyak, ucapkan amin juga. Hadisan yang terakhir, minal afdali, termasuk sesuatu yang afdal, yang utama, lidai, bagi seorang yang berdoa, an yushabihal malaikati, agar meniru para malaikat, fi kulli sifati, dalam seluruh sifat-sifat, allati takunu sababan fil ijabati, yang sifat-sifat itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Tirulah para malaikat. Kat tadarru'i, seperti tadarru'. Tadarru' itu apa? Tadarru', merendahkan diri. Malaikat itu kalau berdoa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu'i, dengan khusyuk. Seperti khusyuk. Kemudian wat taharati, dan seperti bersuci. Oleh karena itu kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan sebagaimana malaikat ketika berdoa. Malaikat itu kalau berdoa tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah, tidak dengan sombong, ya, dengan suara yang lemah lembut, tidak dengan suara yang kencang-kencang, kemudian dengan khusyuk, ya ta. Khusyuk itu hatinya takut kepada Allah. Para ulama mengatakan makna khusyuk adalah hatinya ini terkait takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hadir, itulah khusyuk. Tidak kemana-mana hatinya, itu namanya khusyuk, ya ta. Kemudian dengan bertoharoh lebih dahulu, bersuci lebih dahulu. Wahillil malbasi, kemudian juga dengan halal pakaiannya. Jadi memakai pakaian yang halal. Malaikat tidak ada pakai pakaian yang haram. Sebab tertolaknya doa adalah, ditolaknya doa, pakaian kita haram. Ketika kita berdoa pakaian kita haram. Jangan sampai kita memakai pakaian yang haram. Wal masrobi, dan halalnya minuman kita. Wal ma'kali, halalnya makanan kita. Wa khuduril qarbi, kehadiran hati kita. Wal iqbali 'alallahi fi kulli halin, dan kita menghadap kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Sebenarnya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita demikian, insyaallah ini merupakan sebab terkabulnya apa? Diijabahinya doa kita. Semoga demikian. Dan kita sebenarnya jemaah sekalian, sekalipun doa kita belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana sering saya sampaikan, minimal kita mendapatkan ganjaran atas doa kita. Karena sebagaimana saya kaji, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat lain, inna du'a'a huwal ibadah. Sungguhnya doa itu adalah ibadah. Maka setiap kali kita berdoa, kita memanjatkan doa kita kepada Allah, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita diijabahi langsung atau tertunda atau diijabahi dalam bentuk yang lain, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Doa itu terkadang diijabahi langsung, kontan. Minta sembuh diberi sembuh, langsung, ya. Minta rezeki diberi rezeki. Kadang ditunda, bukan bulan ini, bulan depannya, ya ta. Kemudian kadang oleh Allah digunakan untuk menjauhkan kita dari takdir yang buruk asalnya. Kita ditakdirkan oleh Allah asalnya buruk, dihindarkan dari mara bahaya, bala dan musibah. Terkadang dikabulkan dalam bentuk yang lainnya. Jadi misalnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istri tahun ini, ternyata nggak kunjung-kunjung datang jodoh kita. Ya.
Saya tanya jamaah sekalian, jodoh itu adalah wanita yang kita cintai atau bukan? Pertanyaan ini pada generasi muda. Setiap wanita yang kita cintai pasti jadi jodoh kita apa tidak? Tidak. Ini generasi muda harus gitu. Jadi nggak perlu stres. Kalau gadis yang kita impikan, kita idam-idamkan, kemudian dinikahi laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain, nggak usah stres, nggak usah gila, ya. Nggak usah kemudian ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena jodoh itu yang terbaik bagi kita, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ya. Kadang jodoh itu asalnya wanita yang tidak kita cintai, tapi kemudian tumbuhlah cinta di hati kita dengan istri kita. Disebabkan apa? Allah ridhoi pernikahan kita. Jadi yang terbaik itu bukan orang yang kita cintai. Bisa jadi orang yang kita cintai ternyata ketika kita nikahi nggak jadi jodoh kita, nggak lama umur pernikahannya. Oleh karena itu kembali kepada hadis tentang doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan khawatir. Terkadang orang minta jodoh ternyata diberi yang lebih banyak. Misalnya apa? Diberi ilmu yang bermanfaat, ya kan? Mungkin Allah seandainya memberi jodoh langsung tapi dia belum berilmu, akhirnya jadi suami tidak berilmu, malah rumah tangganya kacau. Tapi kalau dia menikah setelah 3 tahun, 4 tahun tapi sudah punya ilmu agama yang kokoh, hidupnya malah bahagia. Terkadang Allah demikian ya. Ini tolong dipahami oleh kita ya. Kita minta gaji kita naik, gak naik-naik, tapi diganti oleh Allah ilmu. Lebih banyak ilmu manfaatnya daripada gaji. Gaji bisa habis, tapi ilmu tidak akan bisa habis. Demikian yang bisa disampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.